Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia, seorang ibu rumah tangga sekaligus karyawati di salah satu perusahaan di Kuningan yang berumur 43 tahun. Saya sering mengalami keluhan sakit kepala serta kesemutan di anggota badan, sehingga saya berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan di salah satu rumah sakit di Kuningan. Assalamualaikum. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter pun merujuk saya untuk melakukan konseling dengan ahli gizi di rumah sakit tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Selamat siang Ibu. Silakan duduk. Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nisa, Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Sisi, saya ahli gizi di rumah sakit ini. Apa ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, tadi kan sebelum saya ke sini itu saya melakukan pemeriksaan dulu ke dokter, kemudian dokter memberikan rujukan untuk saya konseling ke ahli gizi. Boleh saya lihat Bu datanya? Silakan Ibu. Apa betul Ibu berumur 43 tahun dengan berat badan 73,8 kilo dan tinggi badan 151 cm? Betul Ibu. Sebelumnya ada keluhan apa Bu? Datang ke rumah sakit? Sebelumnya 5 hari yang lalu itu saya mengalami sakit kepala, tapi sakit kepalanya itu sakit timbul seperti itu Bu. Kemudian sebelum kesini juga saya itu mengalami kesemutan setengah badan di bagian anggota badan sebelah kiri. Kemudian sakit kepala lagi timbul, tapi itu sakit loh Bu, kepala itu bukan seperti hari-hari sebelumnya yang sakit timbul. Kalau ini tuh sakit kepala, cuman hanya sebelah kanan saja. Kalau dilihat dari hasil pemeriksaan tubuh ini, tekanan darah Ibu 140/90 mm air besar dan ini sudah termasuk melebihi batas normal Bu. Kira-kira kenapa ya Bu? Sebelumnya pola makan kesehariannya bagaimana Bu? Untuk pola makan sebetulnya dalam waktu sehari itu biasanya saya makan, cuman biasanya 2-3 kali. Dan biasanya saya lebih sering mengonsumsi makan cepat saja sih Bu ya. Kemarin pagi makan apa saja Bu? Untuk kemarin pagi, kebetulan saya ini kan ibu rumah tangga ya Bu, ibu rumah tangga yang bekerja. Jadi untuk pagi itu biasanya saya mengonsumsi makanan instan seperti mie energen ataupun bubur instan. Atau bahkan tidak sarapan sih Bu sebetulnya, karena kan rumah tempat saya tinggal dengan tempat bekerja pun lumayan jauh. Jadi ya kalau tidak sarapan Bu. Boleh sembilanan mungkin ada snack lain atau yang Kemarin itu saya kalau nggak salah makan pisang goreng yang diberikan oleh teman saya di tempat kerja Bu. untuk siangnya Bu? Untuk siang itu karena di tempat kerja pun tidak memiliki fasilitas makan siang ya Bu. Jadi biasanya saya beli. Biasanya beli apa Bu? Untuk beli ini biasanya saya nggak jauh-jauh di sekitar tempat kerja sih Bu. Biasanya saya beli KFC, kemudian kentang goreng, sama kemarin itu saya beli Pepsi. Ya. Untuk makan malamnya? Makan malam itu kalau nggak salah kemarin malam itu saya makan nasi dengan ikan teri balado, kemudian dengan apa ya kemarin itu sama saya lupa Ibu, kalau nggak salah nasi sama teri balado aja sih Bu. Kalau untuk aktivitasnya sehari-hari mungkin bagaimana Bu? Untuk aktivitas, kebetulan saya juga bekerja ya Bu, dan bekerjanya pun saya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi untuk aktivitasnya saya lebih sering bekerja sih Bu. Untuk olahraga saya jarang, kalaupun memang ada hari Minggu pun biasanya saya gunakan untuk berehala-hala Bu ya, karena saya pun dari Senin sampai Sabtu bekerja. Baik Ibu, berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh dapat disimpulkan bahwa Ibu menderita hipertensi dan hipertensi ini disebabkan oleh tingginya asupan natrium.
di mana natrium ini terdapat pada garam, penyedap rasa, dan makanan-makanan olahan atau makanan instan. Kemudian di sini berat badan ibu 73,4 kg dan tinggi badan ibu 151 ya. Jadi itu termasuk kelebihan berat badan ibu. Dan kelebihan berat badan ini biasanya disebabkan oleh tingginya asupan lemak lebih dari kebutuhan. Faktor lainnya juga ibu masih kurang konsumsi buah-buahan, dan buah-buahan ini mengandung tinggi serat, dan serat ini berfungsi untuk mengeluarkan lemak di dalam tubuh. Selain itu juga ibu masih kurang melakukan aktivitas fisik, padahal dan ini sangat baik untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, dan membakar lemak di dalam tubuh. Nah, ini kira-kira ada makanan yang boleh saya makan dan tidak boleh saya makan tidak ya Bu? Karena ibu termasuk hipertensi, di sini ibu bisa menerapkan diet negara. Jadi di sini diet negara ini garam yang dimaksud yaitu garam natrium yang terdapat dalam garam dapur, soda kue, baking powder, dan sebagainya. Terus bahan yang dianjurkan di sini ada beras, kentang, singkong, dan makanan yang diolah atau diawet dengan tanpa garam. Kemudian bahan yang tidak dianjurkan di sini ada roti, terus biskuit, kue, dan makanan kaleng, makanan kemasan, dan juga makanan olahan yang diolah dan atau diawetkan dengan menggunakan garam. Dan kemudian di sini terdapat menu seharian ibu, jadi ibu bisa coba menu di sini sesuai ukurannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bu. Sudah paham apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sudah Bu. Terima kasih atas sesi konselnya memberikan manfaat untuk saya serta pengetahuan baru untuk saya.